Halo semuanya, kembali lagi di channel The Fact Talk. Ada sebuah isu yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu berkibarnya bendera One Piece. Bagaimanakah penjelasannya? Yuk kita tonton. Fenomena pengibaran bendera One Piece yang dikenal sebagai Jolly Roger milik kru bajak laut topi jerami dari manga dan anime karya Eiichiro Oda pertama kali mencuri perhatian publik melalui unggahan di media sosial. Akun Instagram Zona Grobogan mengunggah video yang menunjukkan bendera One Piece berkibar di bawah bendera merah putih di Grobogan, Jawa Tengah. Nah, video ini dengan cepat menyebar ke platform lain seperti TikTok, X, dan WhatsApp, menjadi viral dalam hitungan jam. Bendera hitam dengan simbol tengkorak bertopi jerami ini mulai terlihat di berbagai tempat, termasuk tiang bendera rumah, kendaraan, truk, kaos, stiker, hingga mural di beberapa daerah di Indonesia. Fenomena ini terjadi menjelang HUT RI ke-80, periode yang biasanya diwarnai dengan semangat nasionalisme, pengibaran bendera merah putih, dan perayaan kemerdekaan. Nah, pengibaran bendera fiktif dari dunia anime ini memicu reaksi beragam. Sebagian melihatnya sebagai bentuk protes kreatif terhadap kondisi sosial politik, sementara pihak yang lain, terutama pemerintah, menganggapnya sebagai tindakan yang melecehkan simbol negara dan berpotensi memecah belah persatuan. Bendera One Piece sering dikibarkan bersama bendera merah putih dengan posisi merah putih lebih tinggi, menandakan bahwa pelaku tetap menghormati simbol nasional meskipun aksi ini tetap memicu kontroversi. Isu ini diperparah oleh konteks sosial politik yang sedang memanas di Indonesia, termasuk kekecewaan masyarakat terhadap jumlah kebijakan pemerintah seperti kenaikan pajak, PPN dan pajak karbon, wacana panggilan WhatsApp berbayar, pemblokiran rekening oleh PPATK, dan isu privasi data yang dianggap mengancam kebebasan sipil. Bendera One Piece dengan nilai-nilai kebebasan dan perlawanan terhadap ketidakadilan yang melekat padanya menjadi simbol yang dipinjam masyarakat untuk menyuarakan keresahan mereka. Dalam dunia One Piece, bendera Jolly Roger milik kru topi jerami bukan sekadar lambang bajak laut, tetapi memiliki makna filosofis yang mendalam. Yang pertama adalah tentang kebebasan. Monkey D. Luffy, sang kapten dari kru bajak laut topi jerami, dikenal sebagai sosok yang menolak otoritas yang menindas, seperti pemerintah dunia dan Tenryubito yang menguasai dunia dengan cara korup. Bendera ini melambangkan perjuangan untuk hidup bebas dari penindasan. Yang kedua, persahabatan dan solidaritas. Jolly Roger adalah identitas kru, mencerminkan ikatan kuat antara anggota yang bersedia mempertaruhkan nyawa demi satu sama lain. Dalam arc seperti Enies Lobby, bendera ini bahkan dibakar sebagai simbol deklarasi perang melawan ketidakadilan, menunjukkan betapa sakralnya simbol ini bagi kru. Yang ketiga adalah perlawanan terhadap ketidakadilan. Luffy sering menjadi penyelamat bagi masyarakat yang tertindas, seperti di Alabasta melawan Crocodile, di Dressrosa melawan Doflamingo, dan Wano melawan Kaido. Bendera topi jerami menjadi lambang harapan bagi rakyat yang menderita akibat sistem yang tidak adil. Di Indonesia, masyarakat meminjam simbol ini untuk mengekspresikan keresahan mereka terhadap kondisi sosial politik. Fenomena ini dapat dilihat sebagai bagian dari budaya pop sebagai alat protes, di mana simbol fiktif digunakan untuk menyampaikan pesan nyata. Penggemar One Piece yang jumlahnya mencapai jutaan di Indonesia melihat Luffy sebagai representasi pemberontak yang berani melawan ketidakadilan. Sebuah nilai yang resonan dengan generasi muda yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah.
Istilah Luffyfication muncul di media sosial untuk menggambarkan semangat ini di mana masyarakat mengadopsi nilai-nilai Luffy untuk menyuarakan aspirasi mereka. Sebagai contoh, Ali Maulana dari komunitas One Piece Jayapura menyebut bendera ini sebagai simbol kebebasan sipil, mencerminkan ketidakpuasan terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi. Banyak warganet juga yang membuat meme dan video yang menggabungkan kutipan inspiratif Luffy seperti "Aku akan menjadi raja bajak laut" atau "Aku akan melindungi teman-temanku" dengan isu-isu aktual seperti korupsi, kemiskinan, dan pembatasan kebebasan digital. Lalu bagaimanakah respon pemerintah dan kontroversi hukum di dalamnya? Nah, pemerintah Indonesia melalui sejumlah pejabat tinggi menanggapi fenomena ini dengan sikap yang sangat tegas, menganggap pengibaran bendera One Piece sebagai tindakan yang berpotensi mengganggu persatuan nasional dan melecehkan simbol negara. Nah, berikut adalah respon utama dari para pejabat di pemerintahan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta masyarakat tak perlu membenturkan bendera merah putih dengan bendera One Piece. Nah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga meminta agar tidak ada upaya mendiskreditkan penggemar One Piece dengan narasi bahwa bendera tersebut merupakan simbol makar atau bentuk upaya menjatuhkan pemerintah, sebab hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Yang kedua, Firman Subagio, anggota DPR dari Partai Golkar, menilai pengibaran bendera ini sebagai provokasi berbahaya yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Ia meminta aparat hukum untuk menginterogasi pelaku guna mengungkap motif sebenarnya, bahkan menyebut kemungkinan keterlibatan pihak asing atau aktor politik tertentu. Yang ketiga, Budi Gunawan, Menko Polhukam, menegaskan bahwa penggunaan simbol fiktif seperti bendera One Piece dapat merusak kehormatan bendera merah putih dan wibawa negara. Ia merujuk pada UU nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Khususnya, pasal 24 melarang penggunaan bendera lain, termasuk yang menyerupai bendera negara, di samping bendera merah putih tanpa izin resmi. Pasal 66 menyatakan bahwa tindakan yang menghina bendera negara dapat dikenai pidana penjara hingga 5 tahun atau denda hingga 500 juta rupiah. Nomor 4, Budianto Hadinagoro, Sekjen Relawan Pasbata Prabowo, dan Habib Syakur Ali Mahdi, inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan, menduga bahwa isu ini sengaja digoreng untuk mendelegitimasi pemerintahan Prabowo Gibran. Mereka bahkan menyebut kemungkinan keterlibatan koruptor buronan di luar negeri meskipun klaim ini tidak didukung oleh bukti konkret. Nomor 5 adalah Titik Soeharto, Ketua Komisi 4 DPR, mengambil pendekatan yang lebih moderat, menyebut isu ini sebagai urusan yang ecek-ecek, yang tidak perlu dibesar-besarkan. Ia berpendapat bahwa pemerintah seharusnya fokus pada masalah yang lebih mendesak, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan juga krisis ekonomi. Pemerintah juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap UU nomor 24 tahun 2009 dapat berujung pada sanksi hukum. Namun, karena bendera One Piece adalah simbol fiktif dan bukan bendera negara asing, penerapan undang-undang ini menjadi kontroversial. Beberapa pengamat hukum berpendapat bahwa tindakan ini berada di wilayah abu-abu karena tidak ada niat eksplisit untuk menghina bendera merah putih, terutama jika bendera nasional tetap ditempatkan di posisi lebih tinggi. Nah, masyarakat, terutama generasi muda dan penggemar One Piece, memandang respon pemerintah sebagai berlebihan dan kurang memahami konteks budaya pop. Nah, berikut adalah pandangan utama dari masyarakat dan komunitas penggemar. Satu, simbol fiktif bukan ancaman nyata. Banyak warganet berargumen bahwa
bendera One Piece hanyalah simbol dari anime, bukan bendera asing yang dapat dianggap sebagai ancaman kedaulatan. Mereka mempertanyakan mengapa pemerintah mengaitkan aksi ini dengan makar, sebuah istilah yang biasanya merujuk pada pengkhianatan terhadap negara. Yang kedua, protes kreatif melalui budaya pop. Nah, pengamat media sosial seperti Deddy Permadi menyebut fenomena ini sebagai protes digital yang tajam namun kreatif. Menurutnya, pengibaran bendera One Piece adalah cara generasi muda menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah, seperti kenaikan pajak, wacana pembatasan komunikasi digital, dan ketidakadilan sosial, tanpa harus menggunakan narasi politik yang frontal. Yang ketiga, hormat pada bendera negara. Sebagian besar pelaku yang mengibarkan bendera One Piece tetap menempatkan bendera merah putih di posisi lebih tinggi, menunjukkan bahwa aksi ini tidak dimaksudkan untuk melecehkan simbol negara. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai bentuk patriotisme kritis, di mana mereka mencintai negara tetapi ingin menyuarakan perubahan. Nomor 4, inkonsistensi pemerintah. Nah, netizen menyinggung bahwa Gibran Rakabuming Raka, wakil Presiden RI, pernah memakai pin bergambar Luffy selama kampanye Pilpres 2024 untuk menarik simpati pemilih muda. Hal ini memicu kritik terhadap inkonsistensi sikap pemerintah yang kini menganggap simbol One Piece sebagai ancaman, padahal sebelumnya memanfaatkannya untuk kepentingan politik. Nomor 5, ekspresi generasi muda. Nah, komunitas penggemar One Piece seperti komunitas One Piece Jayapura menegaskan bahwa bendera ini adalah simbol kebebasan sipil yang mencerminkan aspirasi generasi muda. Mereka melihat Luffy sebagai figur yang relevan dengan kondisi sosial saat ini, di mana rakyat kecil merasa terabaikan oleh kebijakan elitis. Lembaga pemantau media sosial melaporkan bahwa fenomena ini adalah gerakan organik, bukan mobilisasi terorganisir oleh kelompok politik. Unggahan di TikTok, X, dan Instagram menunjukkan bahwa aksi ini berasal dari individu dan komunitas penggemar anime yang menggunakan simbol One Piece untuk menarik perhatian tanpa kekerasan. Nah, dampak global dan reaksi internasional. Fenomena pengibaran bendera One Piece tidak hanya menjadi perbincangan di Indonesia, tetapi menarik perhatian dunia internasional, terutama di kalangan penggemar anime dan media global. Nah, beberapa poin penting ya, seperti liputan media asing, outlet berita seperti Comic Book, Screen Rant, dan Jakarta Globe melaporkan fenomena ini, mencatat bahwa bendera One Piece digunakan sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sosial di Indonesia. Mereka juga merujuk pada laporan Human Rights Watch 2023 yang mengkritik pembatasan kebebasan berbicara di Indonesia, menjadikan isu ini sebagai bagian dari narasi global tentang kebebasan sipil. Yang kedua, reaksi penggemar di Jepang. Di Jepang, negara asal One Piece, penggemar di platform seperti X menyatakan kekaguman terhadap kreativitas masyarakat Indonesia dalam menggunakan simbol fiktif untuk menyuarakan aspirasi. Namun, beberapa penggemar khawatir bahwa isu ini dapat memicu salah paham tentang makna One Piece yang pada dasarnya adalah karya hiburan, bukan propaganda politik. Yang ketiga, dampak pada popularitas One Piece. Fenomena ini secara tidak langsung meningkatkan perbincangan global tentang One Piece yang kini menjadi salah satu waralaba anime terbesar di dunia. Beberapa analis budaya pop mencatat bahwa kejadian ini menunjukkan bagaimana karya fiksi dapat melampaui batas hiburan dan menjadi alat ekspresi sosial di berbagai belahan dunia. Fenomena bendera One Piece mencerminkan beberapa dinamika sosial, budaya, dan politik yang signifikan di Indonesia. Nah, anime dan manga, khususnya One Piece, telah menjadi bagian integral dari budaya pop di Indonesia. Dengan basis penggemar yang besar, simbol seperti Jolly Roger memiliki daya tarik emosional yang kuat,
terutama bagi generasi Z dan milenial yang tumbuh bersama cerita Luffy. Fenomena ini menunjukkan sebagaimana budaya pop dapat menjadi medium untuk menyampaikan pesan politik tanpa kekerasan. Banyak anak muda merasa terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah yang dianggap tidak inklusif seperti kenaikan pajak dan pembatasan kebebasan digital. Nah, pengibaran bendera One Piece menjadi cara mereka untuk menyuarakan kekecewaan tanpa harus terlibat dalam demonstrasi fisik yang berisiko. Isu ini memicu perpecahan antara mereka yang melihatnya sebagai protes sah dan mereka yang menganggapnya sebagai tindakan tidak patriotik. Hal ini mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan semangat nasionalisme, terutama di tengah momentum HUT RI. Media sosial memainkan peran kunci dalam mempercepat penyebaran fenomena ini. Platform seperti TikTok dan X menjadi ruang bagi warganet untuk berbagi video, meme, dan opini, baik yang mendukung maupun menentang aksi ini. Fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat mengamplifikasi gerakan sosial secara cepat. Isu ini muncul di tengah transisi pemerintahan Prabowo Gibran yang masih menghadapi tantangan legitimasi di kalangan berbagai masyarakat. Beberapa pihak menduga bahwa fenomena ini dimanfaatkan oleh kelompok oposisi untuk mengkritik pemerintah, meskipun tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim ini. Lalu bagaimanakah implikasi hukum dan kebebasan berekspresi? Dari sudut pandang hukum, pengibaran bendera One Piece berada di area abu-abu. UU nomor 24 tahun 2009 memang mengatur larangan terhadap pengibaran bendera lain di samping bendera merah putih. Tetapi aturan ini lebih ditunjukkan untuk bendera negara asing atau organisasi resmi, bukan simbol fiktif seperti Jolly Roger. Nah, hal ini memunculkan pertanyaan tentang apakah pemerintah dapat secara sah menjatuhkan sanksi pidana tanpa melanggar hak kebebasan berekspresi yang dijamin oleh pasal 28E UUD 1945. Organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International Indonesia dan LBH Jakarta kemungkinan akan memantau perkembangan isu ini, mengingat potensi kriminalisasi terhadap pelaku yang hanya mengekspresikan pendapat melalui simbol budaya pop. Sebaliknya, pemerintah mungkin akan menggunakan pendekatan preventif seperti edukasi publik, razia selektif, atau pernyataan resmi untuk meredam fenomena ini tanpa memicu backlash yang lebih besar dari kalangan anak muda. Dari perspektif sosiologis, fenomena ini juga menunjukkan adanya ketegangan generasional. Generasi muda yang lebih akrab dengan budaya digital dan global menggunakan simbol seperti bendera One Piece untuk mengekspresikan identitas dan aspirasi mereka. Sementara itu, generasi yang lebih tua termasuk banyak pejabat pemerintah cenderung memandang aksi ini melalui lensa nasionalisme tradisional yang menekankan kesetiaan pada simbol-simbol negara. Lalu, apakah solusinya? Ya, untuk meredakan ketegangan, beberapa langkah dapat dipertimbangkan, seperti dialog publik. Pemerintah dapat mengadakan dialog dengan komunitas penggemar anime dan generasi muda untuk memahami motif di balik pengibaran bendera One Piece, sehingga dapat menangani akar masalahnya, seperti ketidakpuasan sosial. Yang kedua juga bisa edukasi tentang simbol negara. Pemerintah dapat mengingatkan edukasi tentang makna dan penggunaan bendera merah putih tanpa harus mengkriminalisasi ekspresi budaya pop. Yang ketiga, fleksibilitas hukum. Aparat hukum sebaiknya mempertimbangkan konteks budaya dan sosial sebelum menerapkan sanksi untuk menghindari persepsi terhadap kebebasan berekspresi. Yang keempat, respon kebijakan yang inklusif. Pemerintah dapat menanggapi keresahan masyarakat dengan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat, seperti meninjau ulang wacana pajak yang membebani atau meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data publik. Nah,
Kesimpulannya adalah isu pengibaran bendera One Piece di Indonesia adalah fenomena yang kaya akan makna, mencerminkan pertemuan antara budaya pop, kebebasan berekspresi, dan sensitivitas kenegaraan. Bagi masyarakat, terutama generasi muda dan penggemar One Piece, bendera ini adalah simbol kreatif untuk menyuarakan kritik terhadap ketidakadilan sosial, korupsi, dan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan. Namun, bagi pemerintah, aksi ini dipandang sebagai ancaman terhadap persatuan nasional. Bahkan dikaitkan dengan motif politik atau makar, meskipun tanpa bukti yang kuat. Fenomena ini menunjukkan kekuatan budaya pop sebagai alat ekspresi sosial, sekaligus tantangan dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan semangat nasionalisme. Di tengah polarisasi ini, penting bagi kita semuanya untuk membuka ruang dialog, memahami konteks budaya dan sosial, serta mencari solusi yang tidak hanya menjaga wibawa simbol negara, tetapi juga menghormati aspirasi masyarakat. Dengan pendekatan yang bijak, isu ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat persatuan, bukan memperdalam perpecahan. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah pantas orang yang mengibarkan bendera One Piece di Indonesia dipenjara? Atau dibebaskan? Atau hanya diedukasi saja? Silakan tulis di komentar. Bye-bye.